Rencana tindak lanjut dari pembangunan jangka panjang daerah menuju Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Nganjuk, Nur Solekan usai rapat paripurna, pengumuman pemberhentian Bupati Nganjuk hasil Pilkada serentak tahun 2018 oleh DPRD Nganjuk pada Sabtu 5 Agustus 2023 lalu telah banyak mendapatkan respon dari masyarakat Nganjuk. Program dan kegiatan pembangunan untuk Kabupaten Nganjuk ini disiapkan Nur Solekan apabila pihaknya mendapat amanah sebagai pejabat Bupati Nganjuk menggantikan Marhen Jumadi yang akan berakhir masa baktinya pada 23 September 2023. Bagaimana hasil tanggapan Sekretaris Daerah Nganjuk Nur Solekan terkait respon masyarakat Nganjuk? Berikut adalah hasil wawancara Nganjuk TV usai memberangkatkan estafet Tunas Kelapa Anjuk Ladang tahun 2023 di SDN 3 Klodan, Kecamatan Ngetos pada Senin 8 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sejak tanggal 31 Maret yang lalu dengan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2023 ini sudah menetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026. Ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah transisi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yang di tahun ini masa jabatan bupati yang berakhir, sehingga pemerintah daerah pada tahun ini sudah menetapkan rencana pembangunan daerah 2024-2026. Dan tentunya landasan hukum yang dipakai diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri, di mana Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mengamanatkan bagi daerah-daerah yang berakhir masa jabatan kepala daerah dan akan melaksanakan kegiatan pemilu kada, ini diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Dan tahun 2024 nanti merupakan tahun pertama bagi pelaksanaan RPD 2024-2026. Tentunya ini sangat strategis sekali bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan sampai dengan nanti terpilihnya bupati dan wakil bupati hasil pemilu kada tahun 2024. Proses tahapan pelaksanaan atau penyusunan RPD ini sudah dilaksanakan sejak Desember tahun 2022 yang lalu. Kemudian berakhir dan ditetapkan oleh Bapak Bupati itu tanggal 31 Maret 2023 melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Kemudian ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Di sana ada kegiatan dialog kinerja, kemudian ada FGD, kemudian juga ada asistensi, pendampingan, kemudian ada DES, serta rakornis tentang perencanaan pembangunan. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan forum konsultasi publik. Itu dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 yang lalu. Dan itu sudah dilalui melalui satu mekanisme perencanaan pelaksanaan forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk, yang diundang hampir seluruh komponen atau elemen bangsa dan pemerintah daerah ini diundang, mulai dari bupati, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, kemudian BUMN, BUMD, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga seluruh perangkat daerah, kepala perangkat daerah. Kemudian ada akademisi yang juga diajak untuk merumuskan atau melaksanakan forum konsultasi publik. Tahapan yang keempat adalah perumusan rancangan akhir dari RPD. Ini merupakan salah satu kegiatan menindaklanjuti dari forum konsultasi publik. Dan di sana menyelaraskan dengan proses teknokratik, kemudian juga proses partisipatif, proses perencanaan politik, kemudian juga proses top down maupun bottom up planning. Yang kelima itu ada fasilitasi rancangan RPD, itu yang dilaksanakan oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur, dan itu sudah dilalui. Kemudian muncullah surat dari Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Maret tentang hasil dari fasilitasi rancangan akhir dari RPD tahun 2024-2026. Kemudian penetapannya adalah
pada tanggal 31 Maret 2023 yang sudah melalui Dari rencana peraturan pembangunan Bupati daerah Kabupaten ini Nganjuk. ada 4 tujuan pembangunan daerah, 16 sasaran pembangunan daerah, 8 indikator kinerja utama, dan ada 34 indikator kinerja pemerintah daerah. Dijabarkan ke dalam tujuan dari pembangunan daerah melalui RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 ini ada 4 tujuan pembangunan daerah. Yang pertama adalah Nganjuk tumbuh. Di dalamnya terdapat sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kemudian tujuan pembangunan daerah yang kedua adalah Nganjuk sehat dan cerdas, di mana di sana diamanatkan untuk meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. Dan kemudian yang ketiga, tujuan RPD ini adalah Nganjuk akuntabel, bahwa ada tata kelola pemerintahan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Kemudian yang kelima adalah Nganjuk harmonis. Nganjuk harmonis ini adalah meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya. 4 tujuan ini tentunya selaras dengan apa yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia melalui arahan beliau. Ada 5 arahan pembangunan di Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan SDM. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan birokrasi. Yang keempat adalah penyederhanaan dari regulasi. Dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Itulah yang menginspirasi tujuan pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya adalah itu. Terjemahan dari RPD ini dipakai untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah atau RKPD. RKPD kita yang sudah disusun adalah tahun 2024 yang sebentar lagi sudah dituangkan ke dalam UAPPAS dan mungkin insya Allah minggu depan sudah ada pembahasan dengan pihak Sementara DPRD untuk tahun Kabupaten. 2024, pemerintah daerah harus menjalankan prioritas-prioritas pembangunan yang sekarang sudah direncanakan. Sedikitnya ada 7 prioritas rencana pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk yang harus dijalankan pada tahun 2024. Yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian prioritas pembangunan yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian Bapak Bupati di tahun 2023 ini kita sudah mencapai UHC. Nanti di bulan Desember kita akan capai UHC, yaitu Universal Health Coverage, yang itu terkait dengan pelayanan kita pemerintah daerah terhadap BPJS yang harus diikuti oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk yang memang membutuhkan dan memang harus melalui satu mekanisme pelayanan kesehatan untuk BPJS. Dan ini sudah dilaksanakan dan alhamdulillah kita sudah menginstruksikan bahwa UHC harus bisa dicapai di tahun 2023 ini pada bulan Desember yang akan datang. Di bidang kesehatan ini konsentrasi utama di tahun 2024 adalah melanjutkan dari kegiatan di tahun 2023 ini, yaitu untuk penanganan stunting. Angka prevalensi stunting kita tahun 2022 ini 20% penurunannya. Jadi dari 14.000 balita yang terdampak ataupun yang menyandang stunting ini sudah turun 3.000 anak. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tentunya ada di transportasi, ada jalan, ada jembatan, kemudian infrastruktur dasar ini ada di sanitasi dan lain sebagainya. Semuanya menjadi fokus utama di tahun 2024 dan merupakan prioritas program yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kelima adalah peningkatan kualitas pendidikan. Yang jelas kualitas pendidikan harus berlanjut melalui program kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar harus berjalan dengan sebaik-baiknya supaya nanti apa yang menjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ini juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga di sana digerakkan guru penggerak, ada sekolah penggerak, kemudian juga ada literasi pendidikan yang semuanya nanti akan bersama-sama
ada intervensi dari pemerintah daerah, kemudian dari seluruh elemen masyarakat, dari dunia pendidikan, dewan pendidikan, dan kemudian seluruh akademisi, kemudian juga lembaga-lembaga mulai dari SD, SMP, SMA, semuanya bergerak bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, dan ini adalah menuju pada suksesnya penyelenggaraan pemilu, dan itu harus terjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk supaya pemilu bisa sukses dalam penyelenggaraan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tentang pemilu tersebut. Kemudian yang ketujuh, prioritasnya adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informatika. Ini kita sedang menjalankan kegiatan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana SPBE ini menjadi prasyarat utama sekarang ini dalam penyelenggaraan kegiatan berpemerintahan. Nganjuk di tahun 2023 ini sudah dicanangkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Nganjuk harus sudah menjadi kabupaten yang digital. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.